Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Amma ba'du. Selamat pagi anak-anak sekalian kelas 10 MIPA, IPS dan Bahasa. Mudah-mudahan pada hari ini kalian dalam kondisi sehat dan berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki bab 2 dan sudah menyelesaikan materi yang pertama, yaitu tentang kontrol diri, berprasangka baik dan menjaga persaudaraan. Selanjutnya mari kita pahami bersama materi yang kedua, yaitu berkaitan dengan aku selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu iman kepada Allah melalui al-asma al-husna. Adapun tujuan pembelajaran pada bab 2 ini, di mana ketika peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran diharapkan 1. Meyakini bahwa Allah Maha Mulia, Maha Mengamankan, Maha Memelihara, Maha Sempurna kekuatannya, Maha Penghimpun, Maha Adil dan Maha Akhir. Kemudian yang kedua, siswa dapat menganalisis makna al-asma al-husna, yaitu ada al-karim, al-mu'min, al-wakil, al-matin, al-jami, al-adil, dan al-akhir. Kemudian yang ketiga, menyajikan hubungan makna-makna al-asma'ul husna, yaitu al-karim, al-mu'min, al-wakil, al-matin, al-jami, al-adil, dan al-akhir dengan perilaku keluhuran budi, kokoh pendirian, rasa aman, tawakal, dan perilaku adil. Itulah tujuan pembelajaran. Setelah nanti bab 2 selesai, diharapkan kalian dapat memiliki kompetensi seperti yang tadi disampaikan. Kemudian kita pahami dulu apa itu pengertian iman kepada Allah. Pengertian iman kepada Allah adalah membenarkan dengan hati bahwa Allah ada dengan segala sifat keagungan dan kesempurnaannya. Kemudian diakui dengan lisan kita dan dibuktikan dengan amal perbuatan di dunia nyata, ya, di dunia ini. Jadi menganggap bahwa Allah itu benar-benar ada, kita hadirkan dalam hati kita. Kemudian lisan kita juga membenarkan, dan apa yang kita perbuat dalam kehidupan kita sehari-hari mencerminkan bentuk keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan mengimani Allah melalui asmaul husna dapat kita pahami, ya, di sini bahwa asmaul husna ini berasal dari kata al-asma yang berarti nama-nama, dan al-husna yang berarti baik atau indah. Jadi al-asma al-husna secara bahasa diartikan dengan nama-nama yang baik dan indah bagi Allah, ya, nama-nama terbaik bagi Allah. Nama-nama terindah itu mengandung pengertian kehidupan yang sempurna, yang tidak didahului dengan ketiadaan dan tidak diakhiri dengan kesirnaan, tidak berawal dan tidak berakhir. Jadi memang Allah ini adalah maha sempurna, maha luar biasa kekuatannya, dan tidak ada satupun yang dapat menandinginya. Ini sebagai bentuk keagungan dan kesempurnaan Allah dibanding makhluknya. Adapun dalil yang membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama yang indah, hal tersebut bisa kita lihat di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 180. Mari kita baca bersama-sama. Kita awali dengan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha wadarul ladhina yulkhiduna fi asma'ihi
sayujzauna ma kanu ya'malun. Artinya, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang indah, yang baik. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut nama-namanya yang baik itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Quran Surat Al-A'raf ayat 180. Adapun hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari bahwasanya inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan man ahsaha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama yang baik, 100 kurang 1. Barang siapa yang menghafalkannya, mengamalkannya, mengajarkannya dalam kehidupan sehari-hari, dakhalal jannah, maka dia termasuk orang yang akan masuk ke dalam surganya Allah. Sehingga di dalam hadis dalam hadis ini kita diminta bukan hanya sekedar menghafal nama-nama Allah, tapi juga mampu mengamalkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita pahami untuk makna Asmaul Husna. Yang pertama yaitu ada Al-Karim. Secara bahasa, Al-Karim mempunyai arti yang maha mulia, yang maha dermawan, atau yang maha pemurah. Secara istilah, Al-Karim diartikan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia lagi maha pemurah, yang memberi anugerah atau rizki kepada semua makhluknya. Dari pengertian ini ada perilaku yang dapat kita contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, sebagai manusia kita menumbuhkan sifat suka memuliakan tetangga dan tamu. Yang kedua, menumbuhkan sikap suka pemaaf karena Allah menyukai sifat pemaaf. Yang ketiga, mendorong kita untuk selalu berdoa kepada Allah karena Allah Maha Pemurah terhadap hambanya. Kemudian yang kedua, Al-Mu'min. Al-Mu'min secara bahasa berasal dari kata aminah yang artinya pembenaran, ketenangan hati, dan aman. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Mu'min, artinya dia maha pemberi rasa aman kepada semua makhluknya, terutama kepada manusia. Adapun contoh perilaku yang dapat kita lakukan berkaitan dengan Al-Mu'min, yang pertama, membantu dan memberikan ketenangan hati kepada orang yang terkena musibah. Yang kedua, berusaha memberikan rasa aman, membina kehidupan yang tenang dengan tidak membuat onar, perkelahian, pertengkaran, tawuran, dan segala bentuk perbuatan yang meresahkan masyarakat. Yang ketiga ada Al-Wakil. Kata Al-Wakil mengandung arti maha mewakili atau pemelihara. Al-Wakil yaitu Allah Subhanahu wa taala yang memelihara dan mengurusi segala kebutuhan makhluknya, baik itu dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Adapun contoh perilaku yang dapat kita ikuti berkaitan dengan Al-Wakil, yang pertama adalah menjadi pribadi yang mandiri, menjadi orang yang selalu ingin berbuat baik. Yang ketiga, selalu ingin beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat ada Al-Matin. Makna Al-Matin adalah yang maha kuat atau kokoh. Dia Allah maha mampu memberlakukan perintah dan ketentuannya kepada semua makhluknya tanpa ada satupun yang mampu menghalanginya.
Apa yang dikehendaki Allah pasti terjadi, baik itu berupa perintah ataupun larangan, tanpa ada yang mampu menghalanginya. Adapun contoh perilaku yang dapat kita ikuti berkaitan dengan al-matin, yang pertama, hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kedua, selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, memohon rizki hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, ada al-jami. Jami berasal dari kata jamaah yang artinya mengumpulkan atau menghimpun segala sesuatu yang tersebar. Allah Subhanahu wa taala akan menghimpun manusia di akhir kelak bersama dengan orang-orang yang satu golongan di dunia. Kepada siapa kita berkumpul di dunia, itulah yang akan menjadi teman kita di akhirat. Maksudnya, jika kita berkumpul bersama orang-orang soleh, insya Allah di hari kemudian kita dikumpulkan akan bersama dengan orang-orang yang soleh. Namun sebaliknya, ketika kita di dunia berkumpul dengan ahli maksiat, bisa jadi kita di akhirat nanti dikumpulkan dengan orang-orang yang merugi. Na'udzubillah min dzalik. Adapun contoh yang berkaitan dengan al-jami, yang pertama, mengerjakan dan mengajak orang untuk sholat berjamaah. Yang kedua, melarang teman atau orang yang sedang bertengkar. Ketiga, menjaga pergaulan dengan baik. Kemudian yang keenam ada al-adl. Al-adl artinya Allah Maha Adil. Keadilan Allah Subhanahu wa taala bersifat mutlak, tidak dipengaruhi oleh apapun dan siapapun. Semua yang diciptakan Allah sudah menunjukkan keadilan yang sempurna. Allah menempatkan semua manusia pada posisi yang sama dan sederajat. Yang membedakan hanyalah ketakwaannya. Jadi tidak mungkin Allah bersifat tidak adil, karena semua yang diberikan Allah sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh manusia. Adapun contoh perilaku yang berkaitan dengan al-adl, satu, memberikan hak orang lain yang menjadi miliknya tanpa mengurangi apapun alasannya. Yang kedua, menegakkan keadilan sepenuh hati, baik di dalam keluarga, kepada ibu, bapak, dan dirinya. Kemudian yang ketujuh atau yang terakhir, yaitu ada al-akhir, artinya Allah yang maha akhir, yang tidak ada sesuatu pun setelah Allah Subhanahu wa taala. Dia Allah maha kekal tatkala semua makhluk hancur, maha kekal dengan kekekalannya. Jadi Allah adalah yang pertama dan Allah yang terakhir, dan tidak ada setelahnya Allah dan tidak ada sebelum Allah. Jadi Allah juga memiliki asmaul husna, al-awwal dan al-akhir. Adapun contoh perilaku yang berkaitan dengan al-akhir, yang pertama, melaksanakan perintah Allah seperti sholat, puasa, sedekah, dan lain sebagainya. Ini sebagai bentuk bahwa namanya manusia pasti akan mengalami kematian. Maka bekal untuk kita menghadap kepada Allah adalah menjalankan perintah-perintah Allah. Kemudian yang kedua, menjauhi larangan Allah. Salah satunya adalah menyekutukan Allah atau berbuat syirik. Karena dosa syirik adalah perbuatan yang tidak mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah. Kemudian yang ketiga, tidak sombong di hadapan Allah dan sesama manusia.
Karena manusia itu adalah makhluk yang lemah, makhluk yang kecil, maka tidak pantas manusia bersifat sombong. Adapun yang dimiliki bukanlah seberapa dibandingkan dengan Allah yang Maha Kaya. Demikian apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin agak cepat ya apa yang saya sampaikan. Nanti di pertemuan berikutnya insya Allah akan saya sampaikan lebih jelas lagi. Dan cukup sekian dari saya. Terima kasih atas partisipasinya. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.